Bayangkan ini, jam praktek hampir selesai, pasien terakhir datang dengan wajah bengkak, matanya itu udah menyiratkan rasa sakit yang luar biasa, dia natap Anda, penuh harap, cari solusi. Tangan Anda udah megang pulpen di atas lembar resep. Hening. Apa yang Anda tulis? Jangan sampai salah dosis saat pasien lagi nyeri akut kan? Tekanan ini nyata banget, terutama buat Anda, para dokter gigi muda. Hari ini kita akan coba hilangkan kepanikan itu. Bersama kita akan kupas tuntas 2 panduan lengkap soal peresepan obat, mengubah ragu jadi percaya diri, dan memastikan tiap resep yang Anda tulis itu tepat, aman, dan rasional. Tepat sekali, karena resep itu, bukan sekedar secari kertas ya, itu adalah puncak dari proses berpikir klinis Anda. Sumber yang kita bahas ini menekankan satu konsep inti yang fundamental, pemberian obat rasional. Ini bukan soal hafal nama obat, bukan. Ini sebuah sistem, sebuah alur kerja yang mulai dari diagnosis yang tajam, pilih senjata yang tepat, tentukan dosis yang pas, sampai nanti kita evaluasi lagi. Menguasai alur ini, itu fondasi praktik yang aman dan bertanggung jawab. Oke, mari kita bedah konsep rasional itu. Sumber pertama kita, preskripsi, nyebutin ada 12 kriteria. Wah, kalau kita bahas semua bisa sampai besok pagi nih. Jadi kita fokus ke beberapa yang paling krusial aja ya, yang sering jadi jebakan di lapangan. Kita mulai dari mana nih biar fondasinya kokoh? Kita mulai dari langkah pertama yang sama sekali nggak bisa ditawar. Tepat diagnosis dan tepat indikasi. Ibaratnya, kita nggak bisa nembak kalau targetnya aja nggak tahu di mana. Obat harus pas sama penyakitnya. Dan disinilah kita ketemu sama aturan emas #1. Aturan emas #1, saya suka sebutannya. Apa tuh isinya? Sederhana, tapi sering banget dilanggar. Antibiotik hanya dan hanya untuk infeksi bakteri. Sumber kita tegas banget soal ini. Jadi, untuk kasus pulpitis irreversibel, di mana pasien kesakitan tapi belum ada bengkak atau tanda infeksi, penyebab utamanya kan inflamasi steril di dalam pulpa, bukan infeksi. Tapi tunggu dulu. Di lapangan, kadang kita mikir, kasih antibiotik aja deh buat jaga-jaga, daripada nanti bengkak. Itu pemikiran yang salah ya? Nah, itu dia. Itu adalah jebakan yang sangat umum dan pemikiran yang cukup berbahaya. Ngasih antibiotik pada pulpitis atau pada ISPA karena virus itu bukan cuma nggak efektif, tapi Anda secara aktif berkontribusi pada masalah global yang mengerikan, resistensi antibiotik. Jadi kalau nggak ada bukti klinis infeksi bakteri kayak bengkak, demam, atau nanah, ya fokus ke sumber masalahnya. Hilangkan jaringan pulpanya, kasih pereda nyeri. Itu terapi yang rasional. Oke, dicatat. Diagnosis tepat, indikasi tepat, targetnya udah jelas. Sekarang, milih senjatanya. Ini soal Tepat pemilihan obat. Betul, di sini kita jadi ahli strategi. Pertimbangannya ada 3, efektivitas, keamanan, sama harga. Ini membawa kita ke aturan emas #2. Contoh paling klasik, demam. Untuk demam aja, paracetamol itu pilihan pertama, karena profil keamanannya paling baik. Tapi, sumber kita ngasih nuansa penting di sini. Kalau demamnya itu bareng sama peradangan yang signifikan, misalnya bengkak setelah cabut gigi, maka ibuprofen jadi pilihan yang lebih unggul. Kenapa? Karena selain nurudin demam, ibuprofen juga punya efek antiinflamasi yang kuat. Jadi radangnya ikut reda. Oh, jadi bukan asal pilih penurun panas ya. Kita lihat konteksnya. Demam murni atau demam plus radang. Nah ini dia bagian yang paling sering bikin tangan gemetar nih pas nulis resep. Dosis. Tepat dosis. Ini adalah area yang gak ada ruang untuk kesalahan. Dosis berlebih bisa toksik, kalau kurang yang gak akan berefek. Ada contoh krusial dari sumber kita yang harus selalu Anda ingat. Obat antiinflamasi nonsteroid atau AINS golongan diklofenak. Dosis maksimal perharinya adalah... Hanya 100 mg per hari. Benar. Melebihi dosis itu, efektivitasnya buat meredakan nyeri gak akan nambah. Yang nambah justru risikonya, terutama risiko kardiovaskuler. Ini bukan sekedar anjuran, ini batas aman berdasarkan data klinis yang kuat. Poin yang sangat penting. Dan fondasi terakhir sebelum kita lanjut adalah melihat siapa yang kita obati. Tepat sekali. Tepat. Penilaian kondisi pasien. Kita kan nggak merawat gigi ya, kita merawat manusia seutuhnya. Jadi selalu gali informasi soal usia, status kehamilan, alergi, dan penyakit sistemik.
Sumber, kita ngasih peringatan keras soal tetrasiklin. Hindari antibiotik ini pada ibu hamil karena bisa ganggu perkembangan tulang dan gigi janin. Sama juga buat anak di bawah 12 tahun, bisa bikin diskolorasi permanen di gigi mereka. Kesalahan kayak gini bisa ninggalin jejak seumur hidup, kan? Oke, fondasinya udah kita pegang. Diagnosis, pilihan obat, dosis, dan kondisi pasien. Itu tadi soal apa yang diresepkan. Tapi saya jadi kepikiran soal bagaimana cara menuliskannya. Resep itu kan kelihatannya kertas biasa, tapi punya kekuatan hukum. Apa aja sih yang bikin selembar kertas itu jadi dokumen legal yang sah? Pertanyaan bagus, karena legalitas resep itu krusial. Sumber kita membedah anatomi resep jadi 6 bagian. Ada inskripsio, invokasio atau simbol R, preskripsio, signatura, subskripsio, dan protare untuk info pasien. Dari keenam bagian itu, mana yang paling sering jadi masalah di lapangan? Bagian mana yang kalau salah sedikit aja bisa bahaya? Ada 2 jebakan utama. Pertama, di bagian preskripsio. Disinilah aturan emas 3 berlaku. Tulis dengan jelas, jangan menyingkat sembarangan. Saya pernah dengar cerita dari apoteker senior. Dia terima resep yang tulisannya, kayak cakar ayam gitu. Bisa dibaca Losec, obat lambung, bisa juga Lasix, obat diuretik. Wah, 2 obat dengan efek yang sangat beda. Untungnya dia telepon buat konfirmasi. Bayangkan risikonya kalau enggak. wow, itu cerita yang mengerikan sekaligus menyadarkan. Jebakan kedua apa? Jebakan kedua di subskripsio, yaitu paraf atau tanda tangan Anda. Tanpa itu, resep Anda ya cuma secari kertas berisi saran, bukan instruksi medis yang sah. Itu yang membuatnya legal. Oke. Mari kita lihat contoh nyata dari panduan kedua, biar lebih konkret. Di situ tertulis, R-amoxicillin tab 500 mg, DISP H105, SIG 3 kali sehari, 1 tablet. Kita sering nulis ini, tapi apa sih sebenarnya arti singkatan-singkatan itu? Mari kita bedah sandi ini. R atau RX itu bukan sekedar hiasan. Itu singkatan dari kata Latin recipe yang artinya ambillah. Itu adalah perintah langsung dari Anda sebagai dokter kepada apoteker. Oh, jadi itu bukan permintaan tapi instruksi profesional? Itu mengubah cara saya memandang simbol R. Terus kalau DISC dan SIG gimana? DISP itu singkatan dari dispense, artinya keluarkan atau berikan. Jadi DISP H1 artinya berikan obat ini sebanyak 15 tablet. Dan SIG dari signatura, artinya tandai atau tulis petunjuknya. Ini instruksi buat apoteker tentang apa yang harus ditulis di etiket obat untuk pasien. Jadi, resep itu bahasa komunikasi yang presisi antara Anda dan apoteker. Sangat jelas. Oke, teori dan anatominya udah mantep. Sekarang kita masuk ke arena yang sesungguhnya. Skenario klinis yang sering bikin kita cemas. Kita mulai dari antibiotik. Sumber kita nyebutin fakta yang mengejutkan. 80% antibiotik profilaksis yang diresepkan dokter gigi itu sebenarnya nggak perlu. Angka yang besar sekali. Besar sekali. Ini menunjukkan betapa seringnya kita pakai antibiotik secara nggak tepat. Mari kita bahas beberapa pilihan utama dari panduan obat saat antibiotik benar-benar dibutuhkan. Pertama, amoxicillin dengan clavulanate atau amoxiclav. Kapan kita harus memilih amoxiclav yang lebih kuat ini dibanding amoxicillin biasa? Pikirkan clavulanate itu sebagai bodyguard untuk amoxicillin. Bakteri yang pinter bisa menghasilkan enzim beta-laktamase buat menghancurkan amoxicillin. Nah, clavulanate ini tugasnya melumpuhkan enzim itu, jadi amoxicillin bisa kerja. Anda pilih amoxiclav untuk infeksi yang udah lama, berulang, atau nggak mempan dengan amoxicillin biasa. Pro tip dari sumber, selalu anjurkan pasien minumnya bareng makanan. Ini sangat bantu mengurangi efek samping mual yang sering dikeluhkan. Oke, amoxiclav untuk infeksi yang lebih bandel. Lalu ada metronidazole. Kapan nih sinyalnya harus nyala buat dokter gigi muda? Ini kayaknya butuh metronidazole. Sinyal paling jelas adalah bau khas infeksi anaerob. Bakteri anaerob yang hidup tanpa oksigen sering ada di abses periodontal yang dalam atau ANUG. Kalau Anda cium bau busuk yang sangat spesifik dari area infeksi, itu pertanda kuat. Dan metronidazole jagoannya. Tapi ada satu peringatan yang harus Anda sampaikan dengan sangat-sangat tegas ke pasien. Peringatan soal alkohol itu, ya? Seberapa serius kita harus menekankan ini? Sangat serius. Pasien harus hindari alkohol sama sekali selama pengobatan dan setidaknya 48 jam setelah dosis terakhir. Bukan cuma minuman keras,
tapi juga produk lain yang ada alkoholnya, kayak beberapa obat batuk. Kombinasinya dengan metronidazole bisa bikin reaksi hebat yang disebut disulfiram-like reaction. Mual hebat, muntah, kram perut, sampai pingsan. Ini bukan efek samping ringan. Dicatat. Dan terakhir, alternatif kalau pasien alergi penisilin. Clindamycin, apa yang perlu kita waspadai? Clindamycin itu alternatif yang efektif banget. Tapi dia punya sisi gelap. Peringatan kritisnya adalah potensi efek samping pseudomembranous colitis. Ini peradangan usus besar yang parah. Jadi, edukasi pasien, kalau selama minum clindamycin mengalami diare hebat yang berair atau berdarah, plus kram perut parah, segera hentikan obatnya dan hubungi Anda. Jangan dianggap remeh. Baik, itu untuk infeksi, jelas sekali pertimbangannya. Sekarang kita beralih ke alasan utama pasien datang, nyeri. Bagaimana kita memilih analgesik yang tepat berdasarkan tingkatannya? Untuk nyeri ringan sampai sedang, pahlawan kita adalah kelompok NSAID atau AINS, kayak ibuprofen dan natrium diklofenak. Dan di sini ada aturan emas hashtag 4 yang praktis, tapi sering dilupakan. Sumber kita menyarankan, semua NSAID harus diminum dengan segelas penuh air, dan setelah itu pasien harus tetap dalam posisi tegak, duduk, atau berdiri selama minimal 20 menit. Kenapa harus begitu? Apa logikanya? Logikanya sederhana dan brilian. Dengan segelas penuh air dan posisi tegak, kita pastikan tabletnya cepat turun ke lambung dan larut dengan baik. Ini secara drastis ngurangin resiko tablet nyangkut dan mengiritasi dinding lambung yang bisa bikin perih. Tips sederhana yang sangat meningkatkan kenyamanan pasien. Sebuah tips yang sangat berguna. Nah, bagaimana kalau nyerinya berat? Katakanlah pasien datang dengan skala nyeri 7 dari 10. NSAID aja rasanya nggak cukup. Bener. Untuk nyeri berat, kita mungkin perlu naik tingkat ke obat seperti tramadol atau celecoxib. Tapi ini area yang butuh pertimbangan super matang. Panduan obat memberi peringatan penting. Untuk tramadol, kita harus waspada potensi penyalahgunaan dan adiksi, serta resiko kejang. Untuk celecoxib, dia lebih ramah di lambung tapi ada sedikit peningkatan resiko efek samping kardiovaskuler. Obat-obatan ini bukan untuk diresepkan rutin. Harus ada justifikasi klinis yang kuat. Dan sekarang kita tiba di pertanyaan pamungkas. Pertanyaan yang paling sering muncul dan paling bikin takut. Meresepkan obat untuk ibu hamil. Ketakutan itu wajar, dan itu menunjukkan kehati-hatian Anda yang sebetulnya hal yang baik. Kuncinya adalah memahami sistem kategori kehamilan dari FDA. Ada 5 kategori, A, B, C, D, dan X. Anggap aja ini rapor keamanan. A paling aman, X paling berbahaya. Oke, kalau gitu, apa aja obat-obatan andalan kita yang masuk kategori aman? Obat yang bisa kita resepkan dan bikin kita bisa tidur nyenyak. Pilihan tidur nyenyak Anda ada di kategori B. Artinya, studi pada hewan tidak menunjukkan risiko, jadi dianggap cukup aman. Di kategori ini ada jagoan-jagoan kita, amoxicillin, clindamycin untuk yang alergi penisilin, dan bahkan obat kumur klorheksidin. Ini pilihan utama Anda untuk ibu hamil. Lalu bagaimana dengan kategori yang harus kita waspadai, seperti kategori D? Ini zona abu-abu. Sudah ada bukti resiko pada janin manusia. Obat seperti tetrasiklin, diazepam ada di sini. Obat ini hanya boleh dipakai kalau manfaat untuk ibu jauh lebih besar daripada risikonya. Ini bukan keputusan yang bisa Anda ambil ringan. Seringkali butuh konsultasi dengan dokter kandungannya. Dan terakhir, kategori X. Ini zona merah, mutlak dihindari. Oke, jadi inti dari semua pembahasan kita hari ini adalah meresepkan obat itu bukan sekedar seni, tapi sains yang sistematis. Kita udah kupas fondasi persepsian rasional, anatomi resep, sampai senario klinis untuk infeksi, nyeri, dan pada pasien super khusus seperti ibu hamil. Pesan akhirnya adalah, perisepan itu tanggung jawab besar, tapi bukan sesuatu yang perlu ditakuti kalau Anda melakukannya dengan benar. Kuncinya ada 3, pendekatan sistematis, selalu ingat Anda merawat manusia yang unik, dan ketiga, jangan pernah berhenti belajar. Panduan seperti ini adalah peta yang luar biasa, tapi pada akhirnya penilaian klinis Anda di depan pasienlah yang jadi kompasnya. Tepat sekali. Kita sudah bahas cara menulis resep yang benar secara teknis dan klinis. Tapi saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir. Pikirkan ini. Bagaimana cara Anda mengomunikasikan resep ini ke pasien? Bagaimana Anda memastikan mereka benar-benar paham cara minum obatnya, terutama saat mereka lagi kesakitan, cemas, dan mungkin nggak bisa konsentrasi penuh? Keberhasilan terapi seringkali nggak cuma berhenti di ujung pulpen Anda, tapi berlanjut pada pemahaman dan kepatuhan pasien.
Subscribe agar Anda tidak panik lagi saat menulis resep di klinik. Dan kami sangat ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah, ceritakan kasus persepan tersulit yang pernah Anda hadapi. Mari kita belajar bersama.